Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rincian makna fi sabilillah yang berhak menerima zakat dan yang tidak. Secara umum, fi sabilillah dapat diartikan dengan segala amal kebajikan yang bertujuan untuk menghidupkan ruh Islam. Akan tetapi, dalam hal zakat, para ulama mendefinisikannya hanya dalam satu pengertian, yaitu orang yang berperang di medan pertempuran melawan orang-orang kafir tanpa mendapatkan gaji sepeser pun dari khalifah atau penguasa. Artinya mereka adalah para pejuang sukarela. Adapun penafsiran sebagian orang bahwa pembangunan rumah sakit, masjid, atau madrasah dan fasilitas lain atau aktivitas yang baik seperti mengajar adalah masuk dalam kategori fi sabilillah yang berhak menerima atau mengambil bagian dari zakat. Maka hal ini tidak bisa dibenarkan dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak satupun di antara para ulama salaf, imam mujtahid, atau yang sederajat dengan mereka yang mengatakan bahwa fi sabilillah dalam hal zakat adalah mencakup semua amal kebaikan. Yang kedua, pendapat tersebut muncul dari orang-orang yang belum memenuhi syarat ijtihad. Yang ketiga, pendapat tersebut menyalahi perkataan Imam Malik. Beliau berkata, jalan menuju Allah artinya melakukan kesalehan dan ketaatan sangatlah banyak. Tetapi aku tidak menjumpai ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud fi sabilillah di sini dalam hal zakat adalah berkaitan dengan peperangan. Lihat Ibnul Arabi Al-Maliki Ahkamul Quran. Yang keempat, adanya ijma, konsensus para pakar tafsir bahwa yang dimaksud fi sabilillah dalam ayat tersebut adalah para pejuang sukarelawan. Hal ini tidak dapat ditelaah dalam kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti Tafsir Al-Kabir, karya Ar-Razi, dan yang lainnya. Yang kelima, definisi fi sabilillah dengan makna para pejuang sukarelawan merupakan ijma para ulama yang telah dinyatakan oleh para fuqaha, para ahli fikih. Di antaranya dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um juz 6 halaman 62, Imam Malik dalam Al-Muwatta halaman 179, dan masih banyak ulama yang lainnya. Hanya saja Imam Ahmad menambahkan bahwa termasuk juga fi sabilillah dalam hal ini adalah ibadah haji. Cukup sebagai dalil bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain asnaf golongan yang 8, sesuai dengan penjelasan para ulama bahwa ayat 60
dari surah At-Taubah tersebut menggunakan lafaz innama, termasuk lafaz yang berfungsi hasyar, yaitu terbatas pada sesuatu yang disebutkan setelahnya, yang berarti zakat hanya sah jika diberikan kepada 8 golongan tersebut. Dan seandainya zakat itu diperuntukkan bagi semua amal kebaikan, maka tidak ada artinya al-hasyar, pembatasan dengan lafaz tersebut. Oleh karena bentuk kebaikan itu sangatlah banyak. Dalil lainnya yang dapat menetapkan penjelasan kita ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang zakat. Innaha la tahillu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Maknanya, sesungguhnya zakat tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang mempunyai pekerjaan yang mencukupinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Maka jika zakat dibayarkan untuk membangun rumah sakit, masjid, atau madrasah, lalu kemudian tempat-tempat itu dimanfaatkan oleh semua orang, baik orang yang kaya ataupun orang miskin, maka hal ini jelas bertentangan dengan hadis tersebut. Adapun kutipan Al-Fakhrur Razi dari Al-Qaffal Al-Asyasi bahwa sebagian fuqaha mengatakan sabilullah mencakup semua jalan kebaikan adalah kutipan dari orang-orang yang majhul, orang yang tidak dikenal, dan merupakan pendapat yang rusak, menyimpang dari kebenaran, yang datang dari majahil, orang-orang yang tidak dikenal, dan ini menyalahi ijma' yang telah dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Malik di atas. Karena itu pendapat ini tidak boleh diambil sebab menyalahi ijma. Silahkan lihat di Muhammad Zahid Al-Kautsari, Maqalat Al-Kautsari halaman 222. Jika ada sebagian orang yang mengambil menurutnya dari Imam Ahmad bahwa ia mengatakan zakat boleh diberikan untuk semua amal kebaikan, kita katakan bahwa pendapat ini menyalahi nas-nas fuqaha Hanabilah, para ahli fikih dari mazhab Hambali sendiri, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khubairah Al-Hambali dalam Al-Ifsah, Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam Al-Mughni, dan juga ulama-ulama mujahid atau yang di bawah derajat mereka dari luar kalangan fuqaha Hanabilah. Dengan dasar inilah maka para ulama kita seperti Sultan Al-Ulama Al-Izz Ibni Abdissalam berfatwa bahwa tidak boleh mengambil bagian zakat untuk diberikan kepada tentara muslim yang sudah mendapat gaji dari uang kas negara, meskipun para penguasa waktu itu sangat memerlukan biaya untuk berperang melawan pasukan Tartar. Beliau tidak mengatakan kepada penguasa waktu itu, gunakanlah harta zakat untuk setiap yang dinamakan jihad. Peristiwa ini diceritakan oleh Imam Tajuddin Az-Subki
dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa yang dimaksud fisabilillah hanyalah para pejuang sukarelawan. Hal ini juga ditegaskan oleh mantan mufti Mesir terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i dan Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, yang merupakan wakil terakhir perkumpulan para masyayikh pemegang otoritas fatwa di masa Khalifah Utsmaniyah Turki. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan semakin mampu kita amalkan dan semakin semangat kita untuk menambahnya dan juga mengamalkannya, dan semoga semuanya menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan semoga semuanya semakin menjauhkan kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin semangat melaksanakan semua perintahnya. Semoga hajat-hajat kita yang baik-baik segera dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.